Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari dengan NIM 208190011, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu program linier yang dimana program ini kita kerjakan pada aplikasi GeoGebra, yang dimana di sini kita menggunakan aplikasinya di laptop. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk yang klasik 5, yang dimana tampilan aplikasinya seperti ini. Kemudian langsung saja di sini kita klik atau kita buka aplikasinya. Kemudian akan terlihat tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, inilah jendela atau tampilan awal dari aplikasinya. Kemudian di sini bisa kita perluas. Nah, di sini langsung saja kita akan menyelesaikan permasalahan mengenai program linier di aplikasi GeoGebra ini. Baiklah, di sini saya memiliki soal seperti berikut, yang dimana soalnya adalah tentukan nilai maksimum dari fxy sama dengan 6x plus 5y yang memenuhi pertidaksamaan x plus y kurang dari atau sama dengan 8, x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12, dan x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, langsung saja di sini kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kita akan menginput atau memasukkan fungsi tujuannya di kolom input di bawah belah kiri ini. Ini kolomnya. Yang dimana di sini kita memiliki fungsi tujuannya adalah fxy sama dengan 6x plus 5y. Oke, langsung saja di sini kita akan memasukkan atau kita akan mengetik untuk fxy sama dengan 6x plus 5y-nya. Oke, di sini kita ketik fx y tutup kurung f buka kurung x, y tutup kurung sama dengan sama dengan 6x plus 6x plus 5y. Lalu kita klik enter. Nah, maka akan terlihat tampilan atau secara otomatis terlihat di sini seperti ini untuk fxy sama dengan 6x ditambah 5y atau 6x plus 5y. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menginput atau memasukkan pertidaksamaan pertama, yang dimana pertidaksamaannya adalah x plus y kurang dari atau sama dengan 8 dan x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12 dan x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini berhubung untuk fungsinya itu memiliki tanda kurang dari atau sama dengan 0, maka cara menyelesaikannya kita bisa
mengerjakannya secara terpisah, yaitu antara tanda kurang dari dan sama dengan. Oke, di sini caranya yaitu kita akan menginput atau memasukkan pada kotak input yang ini dengan mengetik untuk tanda kurang darinya terlebih dahulu seperti ini. Di sini kita ketik x plus y, x plus y kurang dari x plus y kurang dari 8. Nah, maka secara otomatis terlihat pada grafiknya gambarnya seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk menambahkan tanda tambah maksudnya tanda dan dengan cara mengklik ini, lalu kita pilih ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita menambahkan atau menginput x plus 2y, x plus 2y, x plus 2y kurang dari 12. Nah, maka akan terlihat tampilan pada grafiknya seperti ini gambarannya. Lalu kita lanjutkan untuk ke langkah selanjutnya, sama kita tambahkan untuk tanda dan. Kita pilih ini, lalu kita klik ini. Lalu di sini kita lanjutkan untuk menambahkan atau mengetik atau menginput untuk untuk x kurang, maksud saya lebih besar dari atau sama dengannya, dengan cara mengklik ini, lalu kita pilih ini, x lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, secara otomatis terlihat perubahan gambar di grafiknya seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk menambahkan tanda dan lagi seperti langkah yang seperti tadi. Kita klik ini, lalu pilih ini, lalu kita ketik lagi untuk y lebih besar dari atau sama dengan, itu bisa klik ini lalu pilih ini, y lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, akan terlihat untuk di grafiknya seperti ini. Langsung saja di sini kita klik enter. Nah, maka akan terlihat pada grafiknya seperti ini, dan untuk halaman atau di kolom di bawah algebra ini seperti ini. Lalu di sini kita akan merubah garis putus-putus ini menjadi garis lurus dengan cara kita masukkan atau kita input pada kotak input ini untuk yang tanda sama dengannya, yang dimana yang tadi kita sudah mengerjakan untuk tanda kurang dari seperti ini, dan sekarang kita mengerjakan untuk yang tanda sama dengannya. Langsung saja kita input atau kita masukkan di sini, yaitu dengan cara kita ketik x plus y sama dengan x plus y sama dengan 8. Nah, secara otomatis di sini garisnya akan berubah, yang sebelumnya garis putus-putus menjadi garis lurus. Lalu langsung saja di sini kita klik enter. Nah, di sini juga untuk halaman atau kolom di sini akan keluar juga. Lalu langkah selanjutnya kita akan menginput atau memasukkan untuk yang x plus 2y sama dengan 12-nya. Di sini kita ketik x
plus X plus 2Y sama dengan 12. Nah, di sini secara otomatis yang sebelumnya ini garis putus-putus berubah menjadi garis lurus. Nah, maka tampilannya pada grafik akan terlihat seperti ini. Lalu di sini kita klik enter. Nah, pada grafiknya akan terlihat gambar seperti ini, dan untuk di kolom di sini ini terlihat tampilannya seperti ini, akan keluar untuk fungsinya tadi. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah menentukan titik koordinat A, B, C, dan D pada grafik yang sudah terbentuk dari langkah-langkah sebelumnya tadi. Caranya yaitu kita klik poin ini, lalu kita pilih intersect. Nah, setelah itu kita tentukan titik-titiknya. Nah, seperti ini. Di sini kita kasih titik A. Mohon maaf, sepertinya ini belum bisa kita ulangi. Nah, di sini kita klik seperti ini. Ini akan terlihat untuk titik A-nya di sini. Nah, setelah kita klik titik A-nya di sini, maka di kolom sebelahnya ini akan terlihat untuk titik koordinatnya adalah, untuk titik koordinat A-nya adalah 8,0. Kemudian kita klik di sini untuk titik B. Nah, di sini titik B-nya secara otomatis juga akan keluar untuk titik B-nya di sini, yaitu 4,4 dan seterusnya. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk menentukan titik C-nya. Di sini bisa kita klik. Nah, lalu di sini akan terlihat hasilnya. Untuk titik C-nya adalah 0,6. Lalu di sini adalah titik D-nya. Di sini tidak terlihat karena 0,0 ya. Nah, kemudian kita menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif 5x plus 6y-nya, yaitu dengan cara menginput titik-titik pojoknya pada kolom spreadsheet. Caranya kita klik view, klik ini view, lalu kita pilih spreadsheet. Nah, akan secara otomatis akan terlihat tampilannya seperti ini. Kemudian di sini langsung saja kita akan mengetik pada baris 1 kolom 1 ini, kita kasih namanya yaitu di sini titik. Lalu untuk yang kolom 2 baris 1 ini kita beri nama, atau kita ketik atau kita isi dengan nilai. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan memasukkan untuk titik A, B, C-nya dengan cara kita ketik A di sini. Pada kolom pertama dan baris kedua, di sini kita langsung saja kita klik A, huruf A. Kemudian kita klik enter. Nah, secara otomatis di sini juga akan terlihat. Nah, kemudian secara otomatis juga di sini akan keluarlah untuk titik koordinatnya, yaitu untuk titik koordinatnya sama di sini 8,0 dan di sini juga 8,0. Kemudian di sini langsung saja kita lanjutkan ke titik B. Kita ketik B lalu klik enter. Nah,
maka akan terlihat juga tampilannya, yaitu di sini akan keluar untuk titik koordinatnya, yang dimana titik koordinat B-nya adalah 4,4. Sama kan? Ini sama, titiknya sama. Lalu kita lanjutkan untuk ke titik C. Di sini kita ketik C, lalu enter. Nah, secara otomatis juga akan terlihat tampilannya atau hasilnya di sini 0,6, sama di sini sama. Kemudian setelah itu di sini kita lanjutkan untuk nilainya, yang dimana untuk nilainya ini bisa langsung kita ketik di sini. Di sini bisa kita ketik atau kita masukkan FA. F buka kurung A. Lalu kita klik enter. Nah, di sini akan terlihat juga untuk hasil nilai maksimum dari untuk nilainya, yaitu nilai dari titik A tadi adalah 48. Kemudian kita lanjutkan untuk ke langkah selanjutnya. Di sini kita klik atau kita ketik FB. F buka kurung B. Nah, lalu langsung kita klik enter, maka terlihat tampilan atau hasil dari titik B-nya adalah 44. Kemudian kita akan memasukkan untuk titik C-nya dengan cara ketik FC. Lalu kita klik enter. Nah, secara otomatis di sini nilainya sudah keluar, yang dimana untuk A-nya adalah 48 dan untuk titik B-nya adalah 44 dan untuk C-nya adalah 30. Nah, di sini secara otomatis akan terlihat bahwa nilai yang tertinggi di antara titik A, B, C-nya ini adalah titik A, yang dimana nilainya adalah 48. Jadi dapat kita simpulkan di sini adalah nilai maksimumnya adalah 48. Bisa kita ketik di sini. Jadi nilai maksimumnya adalah 48. Nah, seperti inilah tampilan akhirnya. Kalau mau dilihat ini di dalam sini. Nih, di sini juga akan terlihat untuk fxy sama dengan 6x plus 5y. Nah, dimana di sini untuk nilai maksimumnya adalah 48. Sudah terbukti. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.